Yesus itu punya sifat seperti apa. Tuhan itu Tuhan kita seperti apa. Dan kalau kita belajar percaya, kita bisa memasuki tahun yang baru, menyongsong masa depan kita itu dengan sebuah kepastian. Sekalipun, saudara, manusia nggak tahu masa depan terjadi apa. Hidup itu banyak interupsinya. Pandemi kita nggak pernah menduganya, saudara. Hidup itu bisa memberikan kita masalah yang tidak terduga. Tapi bukan berarti kita berjalan itu dalam keraguan atau terombang-ambing. Nah, ibadah kedua ini, bagaimana kita itu bisa, saya memberikan judul, saudara, bagaimana kita bisa melihat masa depan kita itu dengan iman, bukan dengan ketakutan. Nah, ada perangkap-perangkap, kalau kita memasuki atau menyongsong melihat masa depan kita itu dengan mata ketakutan, bukan mata iman, saudara akan ada ciri-cirinya. Nah, kita akan bercermin, saudara, kalau Anda nanti misalnya ada beberapa ciri-ciri yang, waduh kayaknya itu aku gitu ya. Sebaiknya kita berubah. Karena apa? Karena hasilnya nggak akan baik kalau kita menyongsong masa depan kita dengan mata ketakutan. Lalu ibadah ketiga, saya memberikan judul bagaimana kita bisa menghadapi realita dengan iman. Tahun depan kita masuki bukan berarti nggak ada masalah. Kalau Anda punya visi, siap-siap Anda akan ketemu sama penghalang atau kendala. Anda harus bersiap menghadapi kemustahilan. Itu sebabnya kalau ketika kita jumpa dengan kenyataan atau realita yang gak sesuai dengan apa yang kita imani, beberapa orang itu imannya gugur. Nah, bagaimana kita itu bisa bertahan dalam iman sampai melihat bahwa rencana Allah itu jadi atau penggenapan janji Tuhan itu jadi. Kita harus bisa berdiri dengan iman. Nah, itu tema khotbah saya selama 3 kali. Nah, coba kita buka sama-sama Bapak Ibu, Kisah Rasul 26, ayat yang ke-19. Kisah Rasul 26 ayat 19, satu kali Paulus itu memberikan statement kepada Raja Agripa, dan statement ini, saudara, menunjukkan bahwa Paulus itu hidup di dalam visi. Dia itu memandang masa depannya itu dengan visi dari Tuhan. Dia memandang masa depannya itu dengan iman. Dikatakan begini, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan atau kepada visi yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, kita itu harus ada sampai di satu titik di mana Tuhan, aku ingin memenuhi visi yang daripadamu untuk hidup saya. Dan satu kali kalau kita itu menghadap Tuhan, seharusnya kita itu juga bisa berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan visi yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya. Itulah goal kita, katakan amin. Kita itu sering berpusat kepada diri sendiri. Kita mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Saudara, kita terlalu fokus sama diri kita, kenyamanan kita, goal kita sendiri. Tahukah saudara bahwa di atas semua yang kita itu cari, ada yang lebih penting dari semuanya itu. Yang terpenting dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan itu punya visi, Tuhan itu punya mimpi, Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu hidup dengan visi seperti ini, katakan amin. Bahkan Alkitab itu mengajarkan bahwa kita itu harus hidup itu dengan sebuah visi. Orang dunia pun tahu, kalau saudara mau mencapai sesuatu, saudara harus melihatnya lebih dulu. Saudara, tapi kita anak-anak Tuhan beda. Kita nggak cuman kita ini harus punya visi, tapi pastikan visi kita itu inline dengan rencana Allah. Katakan amin. Kita nggak boleh berfokus kepada diri sendiri, lalu kita mencapai sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Karena nanti ujungnya semua yang kita punya itu akan lenyap. Kita nggak akan bawa. Yang kita bawa itu adalah, saudara, yang kita bawa ke sorga nanti itu adalah upah kekal. Ketika kita itu betul-betul menjalankan yang namanya kehendak Tuhan. Makanya hidup kita itu harus ada di dalam poros kehendak Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen, apakah kalau Anda di dunia marketplace, saudara, Pastor Fuji, apakah kita nggak boleh sukses? Boleh, jadilah sukses. Saudara, tapi kalau hanya sukses, sekedar sukses, maka semua pencapaian kita itu dianggap nol kalau itu nggak ada hubungannya dengan rencana Allah. Saudara, nggak ada kehidupan yang sia-sia sekalipun Anda sukses,
Tapi hidup kita akan menjadi sia-sia ketika kita itu, saudara, tidak mengerjakan apa yang menjadi visi Allah dalam kehidupan kita. Makanya mumpung saudara ini di akhir tahun seperti ini, kita ini perlu berdoa. Tuhan tunjukkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan aku mau punya visi tahun depan. Apa yang Tuhan itu mau aku bangun dalam kehidupan ini. Saudara penting visi daripada Tuhan itu, katakan amin. Dan Alkitab berkata, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, nah dalam bahasa Indonesia itu pakai kata wahyu. Berarti ini bukan sekedar sebuah visi, tapi ini adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Maka liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya, maka umatku itu binasa ketika tidak ada wahyu. Sederhananya begini loh saudara, ya kalau nggak ada visi, sebuah CG atau sebuah kelompok atau sebuah perusahaan atau sebuah tim pasti akan pecah. Karena apa? Setiap orang melakukan halnya sendiri, dengan caranya sendiri, ketujuannya sendiri. Semua orang melakukannya ke sendiri-sendiri. Coba, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Nggak akan ada unity. Saudara, kalau nggak ada visi, semuanya mau pergi ke arah yang berbeda seperti yang mereka mau. Lalu kalau nggak ada visi, liarlah rakyat. Kita itu akan hidup itu sepertinya mengalir. Saudara pernah tahu sesuatu yang terombang-ambing mengambang di air? Cuman hanyut begitu aja, kalau air mengarahkan kemana ya ikut kemana. Hidup kita nggak boleh mengalir Bapak Ibu. Saudara, Tuhan itu ingin Anda mencapai sesuatu bagi kerajaannya. Tuhan ingin Anda itu punya sebuah tujuan. Saudara, nah itulah sebabnya penting untuk kita punya visi. Bahkan di Alkitab, Yesus itu juga ngomong soal mata. Mata itu adalah sesuatu, itu bicara tentang sebuah visi. Kalau matamu itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu itu baik, engkau tahu kemana engkau pergi, maka seluruh tubuhmu itu terang. Jadi kalau terang cahaya dalam dirimu itu demikian rupa gelap, waduh itu adalah kegelapan yang terburuk. Kita menyangka kita ini punya terang, saudara. Tapi kalau ternyata mata kita gelap, kita nggak tahu kemana kita mau pergi. Coba kalau Anda pimpinan, atau kalau Anda pemimpin CG, Anda nggak tahu kemana engkau pergi, jangan expect orang follow saudara. Kalau Anda sendiri nggak jelas kemana engkau pergi. Saudara, orang hanya bisa akan ikut saudara, bermitra dengan saudara, mereka itu bersepakat bersama saudara ketika ada clarity, ketika ada kejelasan kemana engkau pergi. Karena kalau Anda nggak ngerti kemana engkau pergi, orang nggak akan ikut saudara. Karena apa? Karena Anda sendiri pun mengalir. Tapi ketika ada sebuah tujuan bersama, Anda tahu kemana engkau pergi, engkau bisa melihatnya di mana engkau pergi, matamu nggak gelap, maka seluruh tubuhmu itu akan terang. Hidupmu itu akan terarah, bukan hanyut mengalir. Tapi kalau Anda nggak punya visi, maka akan ada banyak kesempatan yang hilang. Akan ada berkat yang hilang. Saudara, ada banyak hal yang Anda itu akan lewatkan di dalam hidup ini. Saudara, ada banyak opportunity atau kesempatan demi kesempatan akan lenyap, akan hilang lewat begitu saja. Saudara, itulah sebabnya kita itu perlu untuk memiliki visi. Di akhir tahun ini, saudara, penting untuk kita itu berdoa dan cari Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan kita kehendak. Tapi Pastor Fuji, saya itu kok kayaknya susah mendapatkan visi dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara, jangan beranggapan Tuhan itu susah. Kita ini tahu kok cara memberitahu anak kita yang masih umur 20 tahun. Umur 2 tahun kok 20 tahun. Kita itu bisa kok berkomunikasi dengan anak kita. Tuhan itu gembala yang baik. Saudara, domba-dombanya akan mendengar suara gembalanya. Gembala kita itu tahu, Tuhan itu tahu bagaimana mengkomunikasikan rencananya dalam kehidupan kita. Saudara, asal kita buka hati saja, kita cari Tuhan, nanti Tuhan itu akan bisa bicara lewat banyak hal. Bagian saudara adalah menangkap signal itu, menuliskannya, memberikan sebuah statement iman
Ini yang akan aku tuju, ini yang aku mau jadi. Sesuai dan semuanya harus sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman. Lebih baik punya rencana itu yang biasa-biasa, tapi Anda lakukan sekarang daripada Anda punya rencana luar biasa, tapi nggak pernah dilakukan 2 tahun ke depan. Lebih baik buat rencana, saya ngajar sama anak-anak gembala-gembala atau orang-orang yang ada di bawah saya. Bikin rencana. Saudara, mau pimpin CG, pimpin gereja, bikin rencana. Nggak apa-apa rencanamu jelek, rencanamu biasa, tapi itu rencana. Dan Anda lakukan sekarang, action sekarang. Daripada Anda nunggu bikin rencana sempurna, tapi baru dilakukan 2 tahun. Saudara, lebih baik bikin rencana, aku punya visi, aku mau lakukan ini. Nanti Tuhan itu akan sempurnakan rencana saudara, seiring dengan adanya action. Katakan amin. Daripada Anda nunggu bikin rencana terlalu sempurna, tapi nggak action. 3 tahun nggak pernah action. Amin saudaraku. Nah saudara, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu, dari perjalanan bangsa Israel. Ketika Tuhan itu memberikan mereka visi, ternyata mereka itu memandang masa depan mereka itu dengan mata ketakutan. Bukan dengan mata iman. Mereka itu melihat masa depan yang Tuhan berikan. Sebetulnya Tuhan itu memberikan mereka visi, yaitu tanah perjanjian. Tapi mereka itu memandangnya itu dengan mata ketakutan. Lalu apa jebakannya, apa perangkapnya? Kalau kita itu memandang masa depan kita itu dengan ketakutan dan bukan dengan mata iman, saudara. Coba kita lihat dulu firman Tuhan, Bapak Ibu. Coba kita lihat Bilangan pasal yang ke-13, kita baca ayat 17 sampai ayat 20. Bilangan 13, ayat 17 sampai ayat 20, nanti kita lanjutkan ayatnya, gitu ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Kenapa kok disuruh naik ke pegunungan? Supaya bisa melihat. Saudara, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Maksudnya apakah subur atau tandus? Gitu ya. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Maksudnya ada enggak pohon-pohonan, hasil tanahnya? Lalu dikatakan, tabahkanlah hatimu. Maksudnya apa? Kuatkan hatimu, jadilah berani. Masuklah, teroboslah dan apa? Dikatakan apa? Bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Jadi masuklah mungkin ke perkebunan atau ke apa ya? Ke tempat-tempat di mana mereka menanam sesuatu, bawalah hasil. Beranikan dirimu, mereka cuma ber-12. Kalau ketangkep, dicincang saudara. Makanya dikatakan tabahkan hatimu. Ya ambil hasil-hasil bumi di situ. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Maksud ini tuh panen, lagi musim panen anggur. Gitu ya. Nah, apa yang sebetulnya Musa itu perintahkan atau instruksikan kepada bangsa Israel? Jadi Musa itu menginstruksikan kepada 12 pengintai masing-masing dari tiap suku untuk memata-matai dan menjelajahi tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah sebetulnya tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi mereka itu disuruh menjelajahi, mereka disuruh mencari tahu keadaannya seperti apa. Apakah mereka itu penduduknya banyak atau sedikit? Kondisinya orang penduduknya itu apakah kuat atau lemah? Tanahnya subur atau tanahnya tandus? Mereka itu penduduknya tinggal di kota-kota yang berkubu atau di tempat terbuka, gak ada pertahanan. Ya, lalu kuatkan hatimu, nanti kamu ambil hasil bumi di situ. Pada waktu itu kebetulan lagi panen anggur. Saudara, ambil hasil buminya, bawalah kemari. Jadi apa yang sebetulnya Musa itu perintahkan? Musa itu memerintahkan mereka untuk punya visi sebetulnya. Ini adalah sebuah perjalanan visi. Ini adalah sebuah perjalanan untuk cari informasi. Tanah Kanaan itu adalah sesuatu yang Tuhan janjikan untuk masa depan mereka.
Berarti sebetulnya tanah Kanaan itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahwa mereka itu harus pergi ke tanah Kanaan, mereka harus menaklukkan tanah Kanaan dan diam di situ. Itu adalah bicara soal masa depan mereka. Itu bicara tentang masa depan yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Lalu mereka itu, Musa memerintah mereka untuk pergi, untuk mengintai, mengamat-amati. Supaya mereka tahu kondisinya. Mereka dapat gambaran, katakan gambaran. Saudara, kalau Anda mau mencapai sesuatu, semua perbuatan besar, semua hal-hal yang mustahil, itu semua dimulai dari apakah saudara itu punya gambaran di benak saudara. Apakah saudara punya gambaran mental? Jadi enggak sesuatu yang supranatural, visi tapi di awan-awan, enggak jelas. Enggak, Anda harus punya gambaran di imajinasi saudara. Apa yang Anda capai? Saya sering saudara, orang-orang yang saya gembalakan, gembala-gembala, ya, saya gembalakan, saya ajarin dulu ketika pertama kali saya pergi ke Jakarta merintis, ketika itu masih belum ada apa-apa, saya berdiri di atas gedung yang kosongan, jemaat juga masih sedikit, gitu ya. Saya berdiri, saya membayangkan ruangan itu penuh, padahal ini belum ada podiumnya, tapi saya berdiri tempat yang akan dijadikan podium. Saya bayangkan, saya punya gambaran mental bagaimana CG-CG-nya, bagaimana jemaatnya, sebesar apa. Saya harus punya gambaran itu di benak saudara. Di benak saya. Nah, kenapa mereka disuruh menjelajah? Supaya mereka itu punya gambaran. Ini loh masa depan yang Tuhan mau kasih itu di tempat ini. Di mana hasil buminya seperti ini, kotanya seperti ini. Makanya disuruh naik ke pegunungan, suruh melihat tanah perjanjian itu seperti apa. Supaya mereka itu punya gambaran, itu namanya sebuah perjalanan visi. Tuhan mau kita memiliki visi, katakan amin. Namun sayangnya Bapak Ibu, mereka itu, saudara, dari 12 pengintai, 10 pengintai dan termasuk nantinya, orang-orang Israel kebanyakan, ternyata mereka itu punya visi, tapi visinya itu pakai matanya itu, pakai melihatnya itu pakai ketakutan. Bukan iman, saudara. Nah itu terlihat dari apa, saudara? Dari reaksi-reaksi mereka. Dari sini kita bisa belajar, ternyata ada 5 perangkap seseorang yang memandang masa depannya itu dengan ketakutan, bukan dengan iman. Coba kita baca dulu Bilangan 13 ayat yang ke-21 sampai 24. Ini lanjutannya kita baca. Dikatakan begini, mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai, keturunan Enak, maksudnya raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Ingat, ini lagi musim panen anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya, maksudnya memikulnya. Jadi ini ternyata saudara, kalau saudara nanti di rumah, coba ya, lembah Eskol atau anggur, apa dan nanti ada gambar ilustrasi mereka itu memikul, anggurnya itu gede-gede saudara. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Dikatakan lembah Eskol. Saudara. Nah, singkat cerita, saudara, 12 pengintai itu menjelajah. Ya, mereka melihat semuanya. Mereka sampai di lembah Eskol, mereka ambil hasil buminya, ternyata lagi panen anggur. Ternyata anggurnya gede sehingga mereka harus memikulnya. 2 orang itu memikulnya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Mereka juga bawa sampel buah delima dan buah ara. Ternyata memang benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang subur, katakan subur. Terbukti dengan apa saudara? Buah-buahannya itu mereka bawa. Saudara, ternyata ini memang subur sekali tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu.
Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya ya, 25-26. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa. Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, yaitu kepada Musa dan Harun, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan bukti kepada sekaliannya, yaitu bukti berupa apa? Hasil negeri itu, yaitu anggur yang dipikul tadi, buah delima, dan buah ara. Jadi mereka itu akhirnya pulang setelah 40 hari memata-matai tanah perjanjian, mereka pulang lalu mereka memberikan report sekaligus memberikan bukti. Ini loh hasilnya. Nah, tapi masalahnya, saudara, setelah ayat ini, ayat berikutnya terjadi masalah, saudara. Apa yang jadi masalah? Ternyata dari 12 pengintai, saudara, terpecah jadi dua kubu. Kubu yang pertama isinya 10 orang, kubu yang kedua isinya 2 orang. Dua kubu ini memberikan laporan yang bertolak belakang. Memberikan laporan atau memberikan kesimpulan yang sangat berbeda. Nah, dua kubu ini mewakili, kubu pertama itu mewakili orang-orang yang memandang masa depan dengan ketakutan. Kubu yang kedua adalah orang-orang yang memandang masa depan mereka dengan mata iman. Dan dari situ kelihatan ciri-cirinya, saudara. Apa ciri-ciri pertama? Saudara, ketika kita itu memandang masa depan dengan ketakutan dan bukan keyakinan, bukan iman. Ketika kita memasuki tahun yang baru dengan ketakutan dan bukan iman. Ciri yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang terlalu menekankan hal-hal yang negatif. Terlalu fokus sama hal-hal negatif. Tengok kanan kiri. Fokus sama hal negatif. Coba kita baca ya sekarang ayat 27 sampai 28. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Kita terus lanjut ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini buktinya. Coba lihat. Ayat 28. Dimulai dengan kata apa? Coba ayat 28. Sekali lagi. Hanya. Kata hanya itu maksudnya apa? Tapi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan raksasa atau keturunan Enak. Itu telah kami lihat di sana. Saudara, gejala pertama kalau Anda memandang masa depan Anda dengan takut, Anda akan fokus sama yang negatif. Anda akan fokus sama yang negatif. Anda akan menekankan kepada hal-hal yang negatif. Kalau saya pakai bahasanya Pastor Philip, ya, kita itu kalau lihat donat selalu lihat lubangnya, bukan lihat donatnya. Sampai satu kali di Jakarta dikasih donat sama companion kita. Karena apa? Sering khotbah begitu dikirain suka donat. Ternyata enggak. Gitu ya. Enggak doyan donat, Pastor Philip enggak doyan donat. Gitu. Tapi itu sering kali jadi ilustrasi. Kata hanya itu menunjukkan bahwa mereka itu fokusnya, penekanan mereka itu kepada bangsa itu kuat. Ada keturunan Enak di situ. Kota-kotanya berkubu. Sedangkan mereka nggak melihat anggurnya. Mereka nggak lihat buah aranya. Mereka nggak lihat buah delima. Mereka nggak lihat keindahan dan kesuburan atau nilai dari tanah perjanjian itu. Tapi mereka malah lihat yang negatif. Bapak Ibu, dunia ini sudah penuh dengan hal negatif. Kita itu perlu menekankan mana yang kita lihat.
Dari satu berita positif, saudara, dari satu berita positif selalu ada 5 berita negatif yang Anda dengar. Tahukah saudara, dalam dunia sosial media, dalam dunia dalam dunia berita wartawan-wartawan dan sebagainya itu tahu, berita negatif itu kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada berita positif. Jadi kalau Anda mau jualan berita negatif itu yang diminati. Dunia ini penuh dengan hal negatif, Bapak Ibu. Tergantung kita, apakah Anda memutuskan untuk menekankan yang negatif atau Anda fokus kepada yang positif. Itu keputusan kita, Bapak Ibu. Nanti ya, kalau Anda melewati tahun baru, entah itu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam karir dan sebagainya. Ketika saudara itu mulai menerima visi atau arahan, nanti Anda lihat ya, coba lihatlah di CG, cobalah lihat di mana? Di karyawan saudara, kalau Anda pimpinan, ya ketika Anda lepaskan visi, nanti akan ada 2 suara. Saudara, suara yang pertama itu adalah orang-orang yang fokusnya sama hal-hal negatif. Saudara, pasti itu. Nah, kita ini hidup di dalam dunia yang semuanya serba negatif. Gampang untuk cari yang negatif itu gampang, saudara. Tapi hari ini, kalau Anda mau memandang masa depan itu dengan iman, saudara harus belajar untuk memilah-milah mana yang Anda dengar. Katakan amin. Kalau kita di bandara, itu banyak suara di bandara. Ya, pengumuman, flight Lion Air, JT785. Yang ini tiba-tiba Garuda Indonesia, flight GA871 dan sebagainya. Itu kan banyak suara. Kan Anda abaikan, betul nggak? Anda hanya fokus mendengar nomor dari pesawat saudara. Betul atau betul? Anda nggak akan fokus dengerin enggak. Anda ngopi apa dan sebagainya. Begitu ada suara, begitu nomornya lewat Anda abaikan. Tapi begitu tujuan Surabaya dengan flight Anda pakai apa misalnya? Garuda, GA berapa, Anda langsung dengar. Kenapa? Anda di otak saudara itu tahu Anda itu mana yang Anda abaikan dan mana yang Anda fokuskan. Kalau Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan, Anda harus belajar mengabaikan yang negatif. Bukan berarti kita nggak mengabaikan fakta, tidak. Saudara, tapi mana yang Anda fokuskan? Katakan amin. Orang yang berjalan dengan iman, itu dia akan lihat peluang sekalipun ada banyak penghalang. Dia akan lihat kesempatan sekalipun banyak hambatan. Orang yang punya iman, karena apa? Dia selalu lihat donatnya, bukan lubangnya. Dia selalu lihat kesempatannya, peluangnya. Dan harusnya orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti itu. Halo, amin. Coba lihat bahasa-bahasa ya yang muncul di ucapan seseorang. Ingat ya, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Orang yang takut itu akan kelihatan dari mulutnya. Orang yang ragu-ragu itu akan kelihatan dari mulutnya. Gampang. Ya, orang yang terluka, trauma itu akan kelihatan dari perkataannya. Saudara, biasanya orang yang terluka itu biasanya juga suka melukai orang, tajam. Itu tanda bahwa dia terluka. Orang yang ketakutan itu akan keluarnya juga sama. Belum kata-kata yang pertama itu yang dilihatnya. Saudara, semua itu serba negatif kalau orangnya itu sudah gak punya iman. Saudara, nah kita harus belajar untuk lihat yang positif. Yang kedua, saudara, kita baca ayat 28 sampai 29. Ayat 28 dan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di situ. Ayat 29, perhatikan. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, saya jelaskan maksudnya apa. Catat dulu poin yang kedua. Terlalu memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Coba lihat ya.
Saya ulangi ya, ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Apa yang sedang mau dikatakan oleh mereka? Mereka bukannya lihat keindahan hasil tanah, tapi mereka itu terjebak lihat apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Dengan kata lain, mereka ngomong begini loh. Saudara, di tanah Negeb sudah ada orang Amalek. Di daerah pegunungan, Het, Yebus, Amori. Di sepanjang tepi pantai dan tepi sungai Yordan, sudah ada orang Kanaan. Dengan kata lain, bagi kami gak ada tempat lagi. Kita kalau masuk ke Kanaan, gak ada tempat yang terbaik sudah bagi kami. Semuanya sudah habis. Sisa-sisanya itu tempat-tempat yang kurang bagus. Kalau kita masuk, gak akan cukup persediaan buat kita untuk tinggal di situ. Semua tempat yang bagus sudah diambil orang. Coba ya kalau Anda kerja, mau kerja apa? Ya, kalau Anda pakai matanya itu, visinya itu dengan ketakutan, memandang masa depan dengan ketakutan, Anda akan selalu bilang begini, mau kerja udang sudah ada orang yang pegang udang. Mau usaha garmen sudah ada pemain-pemainnya. Mau usaha bakso sudah banyak bakso. Mau usaha ini sudah banyak. Gak bisa kayaknya. Kalau aku usaha bakso pasti gak sukses. Aku usaha garmen gak sukses. Aku nanti usaha apa? Di sini usaha trafo sudah ada yang buka pabrik trafo. Ada usaha apa ini? Selalu merasa bahwa itu namanya scarcity mindset. Mentalitas kurang atau mentalitas kelangkaan. Selalu merasa kurang dan selalu merasa gak cukup bagi dirinya. Saudara, mereka mau masuk, semua tanah yang terbaik sudah diambil sama bangsa-bangsa. Ada Amalek, ada Yebus, Amori, ada ini di tepi pantai sudah diambil sama Kanaan. Kita kalau masuk gak akan cukup buat kita, gak akan ada sumber daya, semua tempat bagus sudah diambil, semua pegunungan sudah diambil. Ya, kalau kita masuk, kita mungkin gak bakal survive di situ. Semuanya itu, lihat, memperhatikan apa yang orang lain lakukan. Saudara, dalam dunia usaha kalau Anda bersaing, Anda memperhatikan apa yang orang lain pesaing lakukan. Kita pasti gak mungkin sukses. Bapak Ibu, gak begitu cara kerjanya. Katakan amin. Kalau memang Tuhan memberikan Anda visi, melangkahlah dengan keberanian. Katakan amin. Saudara, bukan berarti kita gak pakai mikir. Bukan berarti kita nggak riset dulu, kita nggak pertimbangkan dulu. Itulah sebabnya kita perlu doa. Libatkan perencanaan saudara di dalam doa. Di dalam Alkitab Tuhan itu mengajarkan kita. Kalau Anda itu berperang, berperanglah dengan strategi. Berperanglah dengan rencana. Dengan banyaknya pertimbangan, rencanamu akan berhasil. Berarti Tuhan itu ingin kita itu membuat rencana. Katakan amin. Membuat planning. Kalau kita itu gagal membuat rencana, kita merencanakan untuk gagal. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika Anda membuat rencana, libatkan Tuhan di dalam perencanaan supaya Tuhan itu memberikanmu conviction, memberikanmu confidence, jalan mana yang harus Anda tempuh. Dan ketika Anda berjalan, tataplah masa depan Anda dengan mata iman. Jangan lihat apa yang kompetitor lakukan. Mempelajari boleh, tapi jangan merasa ada di bayang-bayang mereka. Merasa bahwa semua pie-nya sudah dimakan, maka nggak ada bagian buatku. Saudara, yang tentukan rezeki kita, berkat kita, bagian kita adalah Tuhan. Katakan amin. Kalau kita melangkah dengan iman, pastilah Tuhan itu tahu caranya untuk memberkati usaha kita. Memberkati apa yang kita itu kerjakan, saudara. Di dalam dunia perintisan juga sama. Saudara, di dalam CG kita buka di satu kota kecil. Sudah ada banyak gereja di situ. Ada orang pemimpin yang berkata, kita mau jangkau jiwa di mana? Sudah ada banyak gereja di sini. Kalau sudah ngomongnya begitu, saudara, apa yang dia katakan benar. Dia nggak bakal dapat jiwa. Saudara. Tapi kalau kita berkata, sekalipun sudah ada banyak gereja di sini, kita masih melihat ada banyak orang terhilang, kita bisa menangkan mereka. Saudara, kita nggak mungkin dapat jemaat, semua jemaat sudah diambil sama gereja-gereja. Loh, Tuhan itu tahu memilah-milah. Tuhan yang kirim mana bagian yang di gereja A, gereja B. Bagian kita cuma adalah kita pergi, beritakan Injil.
jangkaulah sebanyak mungkin orang untuk keselamatan mereka. Halo, amin. Tapi kalau kita ini terlalu memperhatikan apa yang orang lain lakukan, saudara, dan kita merasa kurang dan selalu merasa cukup, maka yang Anda lihat adalah keterbatasan. Yang Anda lihat itu adalah jalan buntu. Yang Anda lihat itu adalah tidak adanya peluang, tidak adanya kesempatan. Saudara, itu ciri kedua. Yang ketiga, coba kita baca ayat yang ke-30 sampai 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat. Coba perhatikan ya, Musa berkata, kita akan maju. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi yang lain berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ciri ketiga orang yang memandang masa depannya dengan ketakutan, dengan mata ketakutan bukan dengan mata iman adalah, saudara, kita meremehkan apa yang telah diberikan Tuhan. Kita mengecilkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita remehkan kemampuan yang Tuhan berikan. Entahkah itu bakat, entahkah itu sebuah kekuatan, entahkah itu sebuah gift, karunia. Kita akan meremehkan itu semua. Dan kita akan berkata, kita nggak bakal bisa. Kita nggak akan bisa menyerang mereka. Kaleb berkata, kita pasti akan kalahkan mereka. Kita harus maju. Tapi mereka ngomong, kita nggak dapat maju. Karena mereka bangsa yang lebih kuat. Kita nggak mampu lawan mereka. Kita pasti dikalahkan. Tahukah saudara? Coba perhatikan saya. Orang yang berkata kita bisa dengan orang yang berkata kita nggak bisa, keduanya sama-sama benar. Kenapa? Karena waktu Anda ngomong bisa dan Anda ngomong nggak bisa, itu akan menjadi self-fulfilling prophecy. Saya ulangi, saudara. Waktu kita bilang bisa, itu akan jadi self-fulfilling prophecy bagimu. Anda akan bisa mencapainya. Tapi kalau dari awal Anda ngomong gak bisa, itu juga benar bagimu. Anda akan menggenapkan apa yang Anda katakan, benar-benar memang gak bisa. Saudara. Itulah sebabnya, saudara, akan ada perbedaan. Orang yang memandang visi itu dengan iman, masa depannya dengan iman, mereka berkata, kita pasti bisa. Tapi yang matanya itu memandangnya dengan ketakutan. Nanti bahasanya gak bisa. Ini kondisinya itu begini. Mereka itu terlalu begini. Nanti begini-begini. Saudara, nanti Anda akan masuk di dalam analysis paralysis. Itu sebuah istilah. Anda bisa cek di Google. Apa itu analisis paralisis? Itu adalah kelumpuhan karena Anda terlalu banyak analisis. Kebanyakan mikir kendalanya ini, dipikir-pikir, akhirnya Anda nggak bisa make decision dan bertindak. Saudara, Anda nggak bisa mencapai apapun dengan berdebat. Anda nggak bisa mencapai apapun dengan banyak berdiskusi panjang. Anda hanya bisa mencapai sesuatu ketika Anda bertindak dengan iman. Ketika Anda melangkah, katakan amin. Coba lihat ya, kalau Anda terlalu banyak mikirin, Anda akan masuk dalam analisis paralisis. Ya, waduh terlalu memikirkan ini, kendala-kendala, ujungnya Anda ngomong gak bisa, ya gak bisa. Jadilah seperti yang Anda ucapkan. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Halo, amin. Saudara, Ayub 3 ayat 25 berkata demikian. Ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangkan aku. Versi yang lain mengatakan, apa yang kutakutkan telah terjadi atasku. Apa yang kucemaskan telah menimpaku. Dengan kata lain, apa yang selalu kutakutkan itulah yang terjadi padaku. Jadi kalau Anda bergerak dalam ketakutan, memandang masa depan Anda dengan ketakutan, dan Anda berkata nggak bisa, nggak mungkin, itu akan menjadi self-fulfilling prophecy. Itu akan menjadi sebuah nubuatan yang Anda genapkan sendiri. Saudara. Nah, itulah sebabnya pentingnya Bapak Ibu, kita mencari Tuhan. Tuhan,
Kita bikin perencanaan tapi libatkan Tuhan, dapatkan sebuah rema, lalu bertindak di dalam keyakinan itu. Saudara, sekalipun bukan berarti iman itu tidak deny the facts. Iman itu tidak menyangkali fakta. Faktanya mungkin ada kendala di sana sini. Tapi perkataan final saudara itu bukan berkata nggak mungkin, nggak bisa. Perkataan final saudara itu pasti sesuatu yang memang Tuhan itu sudah memberikan Anda rema. Saudara, bukan berarti Anda tidak menjadi orang yang tidak realistis. Apa-apa ngomongnya bisa. Gitu ya. Di dalam perencanaan memang saya kalau segini itu nggak realistis. Tapi kalau segini itu bisa. Dan di dalam ukuran itu kita berkata kita bisa. Tapi nggak dikit-dikit itu nggak bisa, nggak mungkin. Terlalu sulit. Tahun depan kalau Anda ingin menggenapkan rencana Allah, ada beberapa kosakata itu harus hilang dari mulut saudara. Nggak bisa, nggak mungkin, nggak mampu, terlalu sulit, terlalu susah. Saudara, itu sudah nggak boleh ada di dalam kamus kita. Saudara. Ada amin saudara? Nah, next, coba kita lihat. Ayat yang keberapa? 32, kita lanjut ya. Kita masih di poin yang ketiga. Coba kita lihat ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, ini menurut saya hiperbola, saudara. Lalu dikatakan, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kenyataannya nggak semuanya tinggi. Yang cebol juga ada, maaf ya. Nggak semuanya raksasa Bapak Ibu, saudara. Lalu juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan, kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka melihat kami. Terjemahan bahasa Inggrisnya gini, versi NIV. We seem like grasshoppers in our own eyes. And we look the same to them. Jadi kami itu melihat diri kami itu seperti kutu, seperti serangga, seperti belalang. Mereka itu bangsa yang ganas makan penduduknya. Kita akan, kata memakan itu devour. Kita akan ditelan habis sama mereka. Kita akan dihabisi sama mereka. Lagi pula loh, di situ mereka itu tinggi-tinggi, gede-gede, raksasa semua. Mereka itu kayak tiran. Itu kayak superhero semua. Sementara kami ini kayak belalang. Coba lihat, mereka akhirnya meremehkan apa? Kemampuan mereka. Dan lebih lagi, mereka melihat diri mereka itu betul-betul gak mampu. Mereka melihat diri mereka itu betul-betul kecil. Mereka lihat diri mereka itu seperti serangga. Siap untuk dimakan. Kita itu santapan makan siang mereka. Dan coba lihat. Kita itu akan memproyeksikan ketakutan kita itu kepada orang lain. Contoh ya, kalau Anda itu merasa hari ini berpenampilan buruk, Anda akan memproyeksikan itu orang lain juga akan melihat bahwa aku ini buruk penampilannya. Betul atau betul? Tapi kalau hari ini Anda merasa, waduh ini bagus nih penampilanku, Anda akan merasa orang lain melihat Anda itu bagus. Karena kita itu akan memproyeksikan ketakutan kita, perasaan kita. Nah, ketika mereka melihat diri mereka itu seperti belalang, mereka ngomong, mereka melihat kita itu juga sama. Kita itu kecil seperti belalang. That's why, Bapak Ibu, ketika Anda mulai melihat masa depan Anda itu dengan ketakutan, dengan mata ketakutan bukan mata iman, saudara, Anda akan meremehkan kemampuan yang Tuhan beri dalam diri Anda. Dan biasanya kalau Anda sudah mulai takut, itu seperti Matius pasal 25. Anda akan kehilangan kesempatan, Anda tidak akan mencapai apapun, dan semua hal dalam dirimu itu bukannya berlipat ganda, tapi malah mengecil. Kenapa kok yang punya satu talenta itu menguburkan talentanya? Kenapa? Karena aku takut dia ngomong begitu. Karena aku takut, karena engkau adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang bengis. Karena itu aku takut, makanya aku menyembunyikan apa?
talenta Tuhan. Ketakutan itu membuat kita gagal mengembangkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita akan kubur kemampuan kita. Orang yang takut akan meremehkan kemampuan yang Tuhan beri dan semuanya akan berujungnya bukan malah berlipat ganda, tapi malah diambil daripadanya. That's why memandang masa depan itu tidak boleh dengan ketakutan. Kita harus memandang masa depan kita dengan iman. Dan biasanya, coba lihat, mereka itu dikatakan gini, mereka itu makan penduduknya. Saudara, itu adalah hiperbola. Kalau kita mulai diserang ketakutan, kita memandang masa depan kita dengan ketakutan, biasa yang kita ucapkan itu biasanya agak exaggerate, agak dibesar-besarkan. Gitu ya. Agak hiperbola. Gitu ya. Anda belajar sesuatu, amin? Yang keempat, kita lanjut ayat 32. Ulangi ayat 32, coba kita baca perkataan ini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Coba perhatikan kata-kata menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk. Poin yang keempat, saudara, ketika Anda itu memandang masa depan Anda dengan mata ketakutan, Anda akan menyebarkan atau menularkan ketakutan saudara itu kepada orang lain. Saudara, tahukah saudara ketakutan itu menular? Rasa takut itu bisa Anda tularkan ke teman saudara. Kalau Anda orang tua juga ke anak-anak saudara. Siapa yang orang tuanya takut kecoa, anaknya biasanya takut kecoa. Betul atau betul? Karena anaknya melihat, reaksi papanya lihat kecoa itu, gitu. Maka saya termasuk salah satunya. Saya kalau lihat kecoa, aduh loyo saya. Mau gagah perkasa gitu ya. Jiwa-jiwa nengking setan begitu lihat kecoa. Gitu. Karena apa? Karena saya melihat keluarga saya begitu semua. Beda sama satu kali ada ART saya. Kita semua, ternyata ART saya, gini langsung diambil gini. Cuma diambil. Saudara, trauma itu bisa ditularkan, ketakutan bisa ditularkan, itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Nggak usah gitu, Anda di sebuah ruangan, tiba-tiba mati lampu. Kalau Anda tiba-tiba langsung, wah saya mau merinding, ada putih-putih di situ, semua orang langsung takut. Tapi coba lihat, tenang, ada saya, ayo semua gandengan tangan, nggak ada apa-apa, semua langsung berani. Saudara, jadi ketakutan itu bisa menular. Makanya di Alkitab itu sering ngomong, hati-hati dengan pergaulanmu. Saya bacakan ya ayatnya ya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Dikit-dikit gusar, negatif. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Maksudnya apa? Jadi seperti mereka. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Loh kok bisa? Kok bisa nasib malangnya itu ada hubungannya dengan pergaulannya? Sangat berhubungan. Versi mudah dibaca ayat Amsal 13 ayat 20 ini berbunyi demikian. Bergaulah dengan orang bijak, maka engkau menjadi bijak. Tetapi jika engkau memilih berteman dengan orang bodoh, engkau akan mengalami kesulitan. Versi terjemahan sederhana Indonesia. Berteman dengan orang bijak menjadi bijak. Berteman dengan orang bodoh menjadi bodoh. Maksudnya apa? Jadi sama. Pergaulan dengan orang bijaksana, versi firman Allah yang hidup, membuat orang menjadi bijaksana. Pergaulan dengan orang jahat membuat orang menjadi jahat. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul, makanya ada beberapa orang ngomong, tunjukkan, aku bisa tahu masa depanmu seperti apa, dengan melihat siapa sahabatmu atau orang-orang terdekatmu. Saudara, kalau engkau bergaul dengan pencemooh, dengan pemalas, suka menggerutu, ya orang-orang yang nggak mau kerja, isinya cuma judi, aku bisa tahu masa depanmu kalau engkau bergaul sama mereka. Masa depanmu gak jauh beda biasanya.
That's why penting, saudara. Hati-hati, karena apa? Ketakutan itu menular, saudara. Ketika mereka ngasih report, mereka menyebarkan kabar busuk, mereka menularkan kabar busuk. Dan ujungnya semuanya jadi takut, saudara. Yesaya 8 ayat 12. Yesaya 8 ayat 12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Saya bacakan versi Alkitab yang terbuka supaya lebih jelas. Jangan menyebut konspirasi terhadap semua hal yang disebut konspirasi oleh bangsa ini. Jangan takut apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Siapa yang waktu pandemi Anda termakan teori konspirasi? Sehingga vaksin aja takut. Nanti ini takut, itu takut. Konspirasi nanti kalau begini, nanti ini itu dibaliknya ini. Memang ujungnya itu akan ada antikris. Saudara. Tapi seringkali teori konspirasi itu hanya untuk menyebarkan ketakutan, saudara. Ntar teori konspirasi ini, oh ini nanti kalau gini, nanti begini, begini. Saudara, gak ada habisnya, Bapak Ibu. Lebih baik jadi orang Kristen, patokan sama firman, saudara. Jangan terpengaruh dengan kabar-kabar negatif, gampang-gampang terpengaruh. Apalagi ikut nyebarin, ikut forward. Akibatnya apa? Macam-macam, saudara. Kita jadi takut ini, takut itu, takut ini. Kita akhirnya apa? Melihat masa depan itu suram. Dulu ada yang ngomong waktu awal pandemi, ini pandemi gak bisa berakhir selama 10 tahun. Saya mikir 10 tahun. Gak mandek-mandek. Coba kalau Anda bangun bisnis 10 tahun kayak gini. Bagaimana? Sempat ada yang ngomong begitu. Tapi puji Tuhan saya gak ambil. Saya gak beli itu perkataan. Saudara. Jangan dunia itu penuh dengan berita kanan dan berita kini. Ada orang, contohnya kalau menjelang pemilu. Banyak orang takut akan masa depan. Nanti kalau presiden yang menang ini, waduh nanti kita gak punya masa depan, nanti begini kita udah takut. Apalagi benar yang gak kita dukung yang menang. Lalu Anda menjalani hari-hari penuh dengan ketakutan. Tahukah saudara, yang lebih besar dari pemilihan umum itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan seorang presiden naik, Bapak Ibu, semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang mengangkat seseorang, pasti itu semua seizin Tuhan. Dan hidup kita itu di tangan Tuhan, siapapun presidennya. Halo, amin. Hari ini mungkin Anda gak memilih presiden yang hari ini terpilih. Lalu Anda itu merasa, waduh hidupku sulit. Kayak ini presiden kebijakannya gak mendukungku, kayak gini. Saudara, hidupmu gak ditentukan oleh siapa presidennya. Hidup kita ditentukan oleh firman. Jangan takut Bapak Ibu. Apalagi ada dengar konspirasi-konspirasi. Oh nanti kalau presiden A yang memimpin nanti begini. Nanti akan begini, lalu Anda dengar itu semua. Dari gak pernah renungkan firman, Anda dengarkan itu. Anda jadi khawatir, saudara. Dan memang saudara, kalau menjelang pemilu itu semuanya jadi politikus. Jadi orang pinter semua, betul gak? Saudara kita, paman kita, semua ngomong nanti ekonomi akan begini. Belum tentu benar saudara. Percayalah, belum tentu benar. Sekalipun mereka benar, mereka ada orang pinter pakar bisa lihat ekonomi, gejolak ekonomi dan sebagainya. Saudara coba cek, apa faedahnya buat saya? Kalau itu memberikan Anda sebuah ancang-ancang, oke berarti itu gini, Anda di dalam doa. Puji Tuhan, tapi kalau Anda terus dirundung ketakutan, Anda gak bisa jalan dengan sebuah kepastian. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Bilangan 14. Kita masuk ke bilangan 14. Kita baca ayat 1-2. Perhatikan, respon setelah mendengar kabar busuk yang dilontarkan oleh 10 pengintai. Ini responnya. Lalu, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Maksudnya apa? Mereka menangis semalaman sambil teriak-teriak saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel
Apa saudara? Kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kita mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lihat, berita negatif menular, lalu kita jadi negatif sama masa depan kita. Kita jadi penuh dengan ketakutan. Efeknya apa? Yang pertama, kesedihanmu meningkat. Bahkan Anda bisa sampai depresi loh. Lihat, mereka itu dikatakan menangis. Gak semua depresi itu karena ketakutan. Ada penyebab lain. Tapi ketakutan itu salah satu penyebab dari depresi. Mereka sedih, meningkat, lalu mereka menangis, mereka bisa sampai di titik depresi. Semalaman loh mereka nangis. Karena mereka merasa sudah gak ada masa depan buat mereka. Yang kedua, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Anda akan, ini loh, keluhan-keluhan saudara itu akan meningkat dalam kehidupan saudara kalau Anda dikuasai ketakutan. Yang pertama apa? Anda sedih, kesedihanmu meningkat, bertambah. Bisa sampai depresi loh. Yang kedua, Anda akan, keluhanmu itu akan meningkat. Saudara, di level-level rakyat, mereka akan bersungut-sungutnya itu bentuknya apa? Demo. Demonya entah kepada pemimpin perusahaan atau demonya kepada pemerintah. Karena apa? Diliputi ketakutan. Mereka itu demonya kepada siapa? Musa dan Harun. Ya, dari kesedihan meningkat, stresnya meningkat, terus apa lagi? Keluhannya meningkat. Bahkan sampai demo. Lalu dikatakan apa? Mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir ini atau di padang gurun ini. Tiba-tiba, saudara, mereka jadi hidup di masa lalu. Mereka jadi rindu di Mesir, di perbudakan. Sekalipun mereka menderita di perbudakan itu, mereka diperlakukan seperti binatang. Jam tidurnya sedikit supaya mereka lemah, tapi jam kerjanya lebih banyak. Saudara, mereka itu ditekan, tapi mereka itu bisa kehilangan masa depan. Tuhan memberikan janji yang indah di tanah Kanaan. Begitu dengar kabar buruk, mereka jadi takut. Tiba-tiba mereka hidupnya bukan lagi di masa depan, tapi hidupnya di mana? Di masa lalu. Lebih enak ya zaman Pak D dulu. Maksudnya Pak Presiden nomor 2. Ada fotonya kan? Piye, enak zamanku toh? Kita selalu merasa di masa lalu lebih baik daripada masa depan, masa kini. Hidupnya apa? Penuh dengan keluhan, kesedihan, gak bisa menatap masa depan dengan iman. Saudara, hidupnya nolehnya ke masa lalu, lebih enak di masa lalu, lebih enak di masa lalu. Padahal masa lalunya itu buruk. Lalu apa? Sekiranya kami mati aja di padang gurun, gak punya semangat hidup. Mati aja udah. Mereka masuk dalam namanya self pity party. Pesta mengasihani diri sendiri. Kalau Anda mengasihani diri sendiri, pasti Elia itu pernah mengasihani diri sendiri sampai di ujungnya itu cabut nyawaku Tuhan, pengen mati. Mengasihani diri sendiri menjadi korban dari korban dari keadaan, korban dari situasi. Dan Anda merasa gak punya masa depan. Saya percaya bukan itu kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Amin. Saya tutup dengan ini. Lalu respon apa yang benar? Tidak lain tidak bukan. Penawarnya cuma satu. Anda harus memandang masa depan dengan iman. Responnya Kaleb, dia berkata demikian. Bilangan 13 ayat 30. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Respon Yosua, bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk dalam orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui ini untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka, apa saudara?
akan kita telan habis. Mereka, bangsa Israel, 10 pengintai ngomong, kita akan ditelan sama mereka. Kita ini belalang, mereka memakan penduduknya. Tapi Kaleb ngomong gini, Yosua dan Kaleb, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut sama mereka. Wow, ini saudara, respon ini yang Tuhan cari. Sebentar lagi kita masuk dalam tutup tahun. Tinggal beberapa hari kita memasuki tahun yang baru. Pilihan di tangan saudara. Saudara, yang kita takutkan itu ayat ini, ayat terakhir ya, Ibrani 3 ayat 19. Coba baca, ini yang kita takutkan. Demikiannya kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Singkat cerita, mereka semua tewas di padang gurun. Dari generasinya Musa, yang cuma bisa masuk itu Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka bisa masuk? Karena iman. Coba kita tanya pertanyaan penting. Kira-kira apa ya hal-hal yang kita lewatkan gara-gara kita gak percaya? Berkat apa yang selama ini missing gara-gara kita itu gak percaya di masa lalu? Mujizat apa yang gak terjadi gara-gara kita gak percaya? Yesus itu buat mujizat. Itu Alkitab ngomong di Yohanes 20. Kalau semua perbuatan Yesus itu ditulis di Alkitab, agaknya gak ada buku yang bisa menampungnya di seluruh dunia. Semua mujizat yang tertulis di Alkitab 4 kitab Injil itu cuman ngambil 52 hari dari pelayanan 3,5 tahunnya Yesus. Itu cuman 45 mujizat yang bisa terrecord. Yesus itu berbuat mujizat itu ribuan bahkan ratusan ribu. Setiap hari selama 3 tahun. Tapi yang direcord itu cuma 52 hari. Cuma dijadikan sampel aja. Tapi waktu Yesus pergi ke Nazaret, Yesus dikatakan tidak dapat mengadakan satupun mujizat. Kenapa? Yesus heran melihat ketidakpercayaan mereka. Berapa banyak mujizat yang seharusnya Anda miliki, tapi dilewatkan gara-gara Anda gak percaya. Berapa banyak opportunity, berkat, kesempatan yang Anda akan lewatkan tahun depan, kalau Anda gak memandang masa depan itu dengan iman. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sebab Kau besar, Tuhan.